Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Rifki. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan mengenai bentuk gerak selanjutnya, ya. Bentuk gerak selanjutnya. Materinya adalah mengenai gerak selanjutnya, yaitu gerak melingkar, ya. Tentunya gerak melingkar ini dalam kehidupan sehari-hari akan sering kita temukan, ya, pada gerakan melingkar, ya. Contohnya adalah dari mulai hal yang terkecil, gerak-gerakan melingkar itu misalnya baut, ya, kemudian roda sepeda, roda ban, motor, ya, rantai, atau sampai ke hal yang sangat besar, yaitu perputaran bumi mengitari matahari atau planet-planet mengitari matahari atau bulan mengitari bumi, ya. Nah, kita akan bahas pada gerakan melingkar. Oke, pada gerakan melingkar itu, kita anggap saja inilah gerakan melingkar, ya. Titik tengah ini dinamakan jari-jari, ya. R itu jari-jari, kemudian antara kulit yang belah sini dengan yang ini itu biasa dinamakan diameter, ya. Jadi kalau R itu jari-jari, setengahnya dari titik tengah lingkaran. Kalau diameter, ya, adalah seluruhnya, ya, dari kulit sini sampai sini. Itu berapa panjangnya? Diameter itu adalah 2 kali lipatnya dari jari-jari, ya. Ada kan jari-jari setengah, atau jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Itu sama saja, ya. Dan apalagi, ya, untuk gerakan melingkar itu, ini kita bicara sifat-sifat dulu, ya. Sifat lingkaran, ya. Sifat-sifat lingkaran. Apalagi kita kenal yang namanya luas, ya. Luas lingkaran itu adalah VR kuadrat, ya. Dimana V itu adalah 3,14 atau sama juga dengan 22/7. Kalau dalam sudut, P itu adalah berapa? 180 derajat, ya. Itu 180 derajat. Kemudian apalagi luas itu area yang diarsir ini, ya. Luas itu menunjukkan area yang diarsir. Kalau keliling itu adalah garis yang mengelilingi lingkaran ini, ya. Jadi bukan isinya tapi garis, ya. Rumusnya adalah 2pi kali jari-jarinya, ya, 2VR. Ini. Kemudian dari gerak melingkar itu kita udah ketemu sifat-sifatnya, jari-jari, diameter, luas, keliling. Nah, keliling juga kamu jangan bingung kalau misalnya jari-jarinya kita rubah dengan diameter. Berarti 2V, R-nya adalah setengah D atau, nah, kayak gini, ya, D/2 atau V kali D, ya. Jadi kelilingnya tuh V kali D. Terus dari gerak melingkar selanjutnya kita mengenal konsep satu putaran itu sama dengan 360 derajat, itu sama dengan 2V radian. Nah, kalian hafalkan ini. Ini kunci untuk memahami gerak melingkar. Jadi satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Jadi sudutnya adalah 360 derajat. Dan sama dengan 2V radian, ya. 2V radian. Ini radian itu adalah satuan dari gerakan melingkar itu sendiri, ya. Salah satu bentuk sudut. Ya.
Satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 V radian. Ini harus hafal ya. Harus hafal di dalam otak kalian. Ya. Oke, kalau kalian memahami konsep ini, jadi untuk apa? Misalnya ada pertanyaan misalnya gini. Kita mulai dari putaran saja dulu ya. Misalnya setengah putaran itu berapa derajat ya. Satu putaran itu udah dapat 360. Berarti kalau setengah putaran secara logika kita gampang ya. Berarti tinggal setengahnya dari 360 yaitu 180 derajat. Jadi setengah putaran itu sama dengan 180 derajat. Contoh yang kedua. Kalau misalnya putarannya 3/4 putaran, itu berapa derajat? Nah, kalau misalnya kita lebih ini ya, 1/6 putaran, itu berapa derajat? Ini kan lebih kompleks ya. Kalau misalnya menggunakan logika, itu kita akan agak kesulitan. Nah, caranya adalah, perhatikan caranya adalah, pertama, ini kan sama dengan, tulis lagi 3/4 putaran, ya, 3/4 putaran, kemudian kali, nah, kemudian kalian kasih garis, di bawah harus ada putaran. Jadi yang ini putaran, di bawah juga putaran ya. Kemudian di sini derajat, di sini juga harus ada derajat ya. Oke. Jadi yang pertama adalah tulis lagi 3/4 putaran dikali apa? Dikali dengan derajat dibagi dengan putaran ya. Nah, kemudian apa hubungannya antara putaran dengan derajat? Lihat sini. Putaran hubungannya dengan derajat adalah satu putaran itu 360. Satu putaran itu adalah 360. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita coret. Putaran coret, yang di atas, putaran yang di bawah coret. Jadi sama dengan berapa? 3/4 dikali dengan 360 dibagi 1 ya 360 ya. Ke sini kita 3/4 dikali 360 dibagi 4 hasilnya 9 kan ya. 360 bagi 4 ya 90 dikali 3 270 derajat. Jadi 3/4 putaran itu adalah 270 derajat. Kalau 1/6 sama, lihat caranya. 1/6 putaran dikali, kasih garis, di sini putaran, di sini derajat. Hubungannya apa? 1, di sini 360. Berarti 1/6 putaran dikali sama dengan 360 ya. Nah ini putarannya udah hilang ya. Tuh deh. Ini putarannya udah hilang. Berarti 1/6 dikali 360. 360 dibagi 6 hasilnya 60. 60 kali 1 60 derajat. Jadi 1/6 putaran itu adalah 60 derajat. Paham ya caranya? Nah, kalian reply aja video ini untuk memahami. Nah, contoh yang selanjutnya. Kalau misalnya kita coba dari sudut ke radian ya. Kalau misalnya 270 derajat itu titik-titik radian. Ya. Berapa radian gitu ya, 270 derajat itu.
Caranya apa? Seperti tadi, tulis lagi 270 derajat dikali strip, di bawah di sini ada radian, di sini ada sudut, ya. Kebalik. Oke, balik. Di sini ada radian, di sini ada sudut, ya. Apa hubungannya radian dengan sudut? Radian dengan sudut itu adalah 360 itu sama dengan 2V radian. Gitu aja, ya. Nah, ini sudut coret. Derajatnya 0-nya juga coret, ya. Nah, berarti 27 dikali 2V radian per 36. Bisa disederhanakan nggak ya? Bisa ya. Ini 2, ini 36. Kita bagi 2, berarti 27 dikali 1V radian per 2 bagi 2 1 kan, 36 bagi 2 18, jadi 27 per 18 V radian, ya, seperti itu. Oke, 300 360 dibagi 4, ya benar ya, 90. Ini sebenarnya bisa disederhanakan ya. Bisa nggak nih? Kita bagi 9 dua-duanya, atas bawahnya. 27 bagi 3, ya. 27 bagi 3 itu kita bagi 3 aja ya. Dibagi 9, 27 bagi 9 hasilnya 3 ya. 18 bagi 9 hasilnya 2. Jadi 3/2 atau 1,5 V radian. Jadi 1,5 V radian. Oke, bisa dipahami. Oke, di pause, kemudian kalian catat ya. Nah, Bapak akan mencontohkan lagi supaya kalian paham. Nah, udah cukup lah ya. Nanti kalian pelajari sendiri bagaimana misalnya antara putaran dengan V radian. Sama prosesnya seperti ini. Oke, Bapak anggap kalian sudah memahami. Nah, selanjutnya adalah kita mengenal yang namanya gerak melingkar. Kita gambar lagi gerak melingkar. Ya, pada gerakan melingkar itu, ya, nah gerakannya kan gitu ya. Nah, sini gini. Di sini ada yang namanya periode. Nanti kita bicara dulu kecepatan. Kita bicara dulu periode. Nah, kita bicara apa itu periode. Nah, kalian pahami bahwa periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran ya, untuk satu kali putaran. Nih, pahami nih. Berapa lama waktu untuk satu putaran? Namanya apa? Periode. Periode itu disimbolkan dengan T kapital. Nanti satuannya adalah sekon ya, karena waktu. Ya, simbolnya S untuk satuannya. Untuk rumusnya dia T. Berapa lama satu kali putaran? Gitu. Berapa lama waktu satu kali putarannya? Oke. Tentunya kalau periodenya besar, dia menandakan gerakannya lambat. Karena waktu untuk satu kali putarannya dia lama gitu ya. Nah, misalnya kita mencontohkan untuk periode.
Misalkan kita ingin menghitung. Nah, ini ada jam ya, kita bicara jam. Ada jam itu ada jam yang menunjukkan jarum yang menunjukkan jam, dan ada yang menunjukkan jarum yang panjang menunjukkan menit, dan ada yang lebih panjang lagi menunjukkan ya ini jam, ini menit ya, yang ini jarumnya detik ya. Dari jam dulu, berapa periode jam? Berapa lama waktu jarum jam ini untuk berputar satu kali putaran? Kalau misal ya, dia awalnya di jam 3, berapa lama dia akan berputar lagi periodenya? Maka dia akan membutuhkan 12 jam ya untuk satu kali putaran ya. Tinggal kali dengan menit atau kali dengan detik. Kalau periode menit dalam satu kali putaran berapa menit? 1 jam ya, atau 60 menit ya kan gitu. Satu putaran ini 1 jam ya, menit. Kalau waktunya detik berapa? 1 menit. 1 menit atau 60 detik ya. Nah, itu adalah menunjukkan periode. Contoh dari periode juga, misal kita pakai kalimat saja ya. Misalnya roda berputar 30 putaran dalam 5 detik. Kuncinya di sini. Terjadi 30 putaran dalam 5 detik. Kenceng banget ya. Jadi dalam 5 detik terjadi 30 putaran. Nah, periodenya berapa? Periodenya itu berapa? Nah, untuk bisa menentukan berapa periodenya, nah, kalian ingatkan saja rumus T sama dengan T kecil per N. Nah, ini rumusnya. Apa itu T kecil? T kecil itu waktu, lama waktu, dan N itu adalah banyak putaran. Berarti periodenya berapa? Waktunya terjadi berapa lama? Terjadi 5. Berapa putarannya? Putarannya adalah 30. 5 dibagi 30. Berarti berapa? Kita sederhanakan, atas bagi 5, bawahnya bagi 5. 5 dibagi 5, 1. 30 bagi 5, hasilnya 6. Jadi periodenya adalah 1/6 detik. Ya, bisa dipahami. Nah, itu untuk periode. Jadi periode itu lama waktu yang dibutuhkan, atau waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Kemudian selanjutnya ada yang namanya frekuensi ya, pakai R. Frekuensi. Nah, satuannya hertz. Nah, satuannya hertz. Nanti disimbolkan Hz untuk satuannya. Tapi untuk rumus dia F-nya F kecil kayak gini. Rumusnya namanya frekuensi. Apa itu frekuensi? Banyaknya putaran dalam 1 detik. Oke. Berapa banyaknya putaran dalam 1 detiknya? Itu namanya frekuensi. 1 detiknya itu terjadi berapa putaran ya. Kalau tadi periode itu waktu yang dibutuhkan untuk 1 putarannya itu berapa lamanya, kalau ini berapa banyak dalam 1 detiknya. Jadi 1 detik itu berapa terjadi putarannya. Nah, tadi logikanya sama ya, berapa banyak dalam 1 detiknya itu berapa putaran. Nah, kejadiannya sama misalnya dengan roda berputar 30 putaran dalam 5 detik. Kalau kalian ingin mengetahui berapa frekuensinya, rumusnya adalah F sama dengan
N per T. Kita balikan. Jadi frekuensinya adalah banyaknya putarannya itu adalah 30, waktunya adalah 15 detik. Jadi 1 detiknya ada berapa kan? Gitu. Berapa putaran? 30 bagi 5 yaitu 6 Hz. 6 putaran. Dalam 1 detik terjadi 6 Hz. 6 putaran. Seperti itu. Ya. Nah, itu frekuensi. Adapun hubungan antara periode dan frekuensi adalah T sama dengan 1 per F. Atau F sama dengan 1 per T. Ini hubungannya. Jadi kalau kalian menemukan periode, pasti kalian akan menemukan yang namanya frekuensi. Tadi contohnya itu adalah periode. Periodenya itu adalah 1 per 6 detik atau sekon. Maka frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah 1 per T. 1 dibagi 1 per 6. 1 per 1 dikali 6. 1 bagi 1, 1 kali 6 ya 6. Ya. Kok bisa kayak gini? Nah, ini dikali ya. Kalau 1 per 1 per 6 berarti 6-nya naik di atas, 1-nya di bawah. Ya. Kayak gitu. Bisa dipahami ya. Kalian harus bisa membedakan antara frekuensi dengan periode. Ini berbeda antara frekuensi dan periode. Kalau kalian bisa membedakan ini, insya Allah bisa pada graf meningkat ini ya. Oke, silahkan di pause kemudian kalian catat. Selanjutnya, setelah kalian memahami frekuensi dan periode, nah, pada pembahasan selanjutnya, pada gerak melingkar, jadi gerak melingkar, pada gerak melingkar ini, ada yang namanya V, ada yang namanya V. V itu apa? Kecepatan linear. Kecepatan linear. Linear itu lurus. Kalian udah pelajarin ya. Jadi pada gerak melingkar ya. Nah, V ini kecepatannya di sini nih. V ya. Itu berubah-ubah ya. Karena kan kecepatan itu tergantung pada arahnya ya. Jadi kecepatannya itu berubah-ubah. Bagaimana caranya? Jadi V adalah 2V kali R per T. Bisa kayak gini ya. Rumusnya ada seperti ini. Atau V sama dengan 2V R F. Ya. Kalau mau menggunakan periode bagi, kalau mau menggunakan frekuensi dikali. Satuannya apa? Meter per second. Ya. Nah, itu kecepatan linear. Jadi kecepatan linear itu kecepatan yang berubah-ubah ya. Nah. Kemudian pada gerak melingkar ini ada yang namanya omega. Ya, apa namanya? Omega. Omega itu apa? Omega itu namanya kecepatan sudut. Nah, penting nih. Kecepatan sudut. Jadi omega itu adalah kecepatan sudut. Pada gerak melingkar terjadi dua. Ada kecepatan linear lurusnya, ada kecepatan sudut atau yang namanya omega. Gimana sih Pak menuliskan omega itu kayak gini lah, kayak W. Nah, gitu ya. Ini omega. Omega ini atau kecepatan sudut itu adalah perubahan sudut ya dibagi dengan waktu. Jadi perubahan-perubahan sudut ini dibagi dengan waktu. Satuannya apa? Satuannya itu adalah radian per sekon. Ya. Kalau linear meter per sekon, kalau kecepatan sudut radian per sekon. Ya. Kecepatan sudut. Oke. Rumusnya, nah,
Kalau ingin mengetahui kecepatan sudut, rumusnya itu adalah 2V dibagi T atau 2V dikali F ya. Ini rumusnya. Ya. Kalau pakai periode dibagi, kalau pakai frekuensi dikali ya. Nah, itu untuk kecepatan sudut. Kemudian ada yang namanya percepatan sudut. Percepatan sudut itu alfa ya. Satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Alfa sama dengan omega 2 kurangi omega 1 per T2 kurangi T1. Nah, itu ya percepatan sudut. Kecepatan sudut juga ini ada kecepatan sudut rata-rata ya. Kecepatan sudut rata-rata adalah theta 2 kurangi theta 1 per T2 kurangi T1 ya. Nah, ini rumusnya. Oke, bisa dipahami. Apa itu theta? Nah, ini theta itu adalah sudutnya ya. Besar sudut. T2 kurangi T1 itu apa? Waktunya. Tapi ini jarang sih. Jarang ditemukan ya untuk kelas 10. Selanjutnya apalagi pada gerak melingkar itu. Kemudian apalagi hubungan ya. Hubungan ya, kecepatan linier dengan sudut ya. Nah, bagaimana hubungan kecepatan linier dengan kecepatan sudut? Hubungannya nih, V sama dengan omega kali R. Ini hubungannya. Jadi kecepatan linier itu sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jarinya. Nanti kalian jangan bingung kalau misalnya kita berubah rumus ini menjadi omega sama dengan ya V dibagi dengan R. Ya, gitu ya. Nih hubungannya. Kemudian bagaimana hubungan percepatan linier dengan percepatan sudut? Nah, hubungannya apa? Hubungannya tuh A sama dengan alfa dikali R. Itu ya, alfa dikali R. Kalau kita rubah alfa sama dengan A dibagi dengan R. Nah, jangan bingung juga ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami. Kalau sudah dipahami, kemudian ya kalian bisa tulis ya. Kalian tulis. Selanjutnya ya. Selanjutnya kita membahas mengenai GMB dan GMBB. Oke. GMB, gerak melingkar beraturan. Pada gerak melingkar beraturan, pertama V linier itu berubah-ubah. Jadi berubah dia. Kenapa ya? Namanya pada gerakan melingkar. Yang kedua, pada gerakan melingkar itu beraturan, omeganya yang tetap, jadi konstan ya. Jadi muternya tetap. Contoh gerak melingkar beraturan,
adalah gerakan jarum jam ya, gerakan menit, gerakan detik, itu konstan atau aja muternya ya. Gerak melingkar beraturan. Rumusnya yang mana Pak? Yang tadi ya, omega sama dengan 2V dikali F, atau omega sama dengan 2V dibagi dengan T. Ini rumusnya. Atau misalnya kalian mau menghubungkan omega dengan V per R, itu gerak melingkar beraturan. Ya konstan aja muternya ya. Kemudian gerak selanjutnya adalah GMBB. GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Jadi melingkarnya itu berubah ya, berubah, melingkarnya itu berubah. Apa yang terjadi? Terjadi adalah alfanya konstan. Apa itu apa? Percepatan sudutnya tetap. Percepatan sudut tetap. Rumusnya ada 3. Nah, rumusnya ada 3 kan? Masih ingat? GLBB ya, rumusnya ada 3. Yang pertama adalah omega 2 sama dengan omega 1 ditambah alfa kali T ya. Theta atau sudut itu adalah omega 1 dikali T ditambah setengah alfa kali T kuadrat. 2 kali alfa kali theta sama dengan omega 2 kuadrat kurangi omega 1 kuadrat. Nah, ini hafalkan. Tergantung nanti dengan contoh soalnya ya. Oke, GMBB. Jadi GMB gerak melingkar beraturan, kalau GMBB gerak melingkar berubah beraturan ya. Jadi pada geraknya melingkar berubah beraturan ya. Apa yang berubah beraturannya? Itu konstan percepatannya. Tadi udah dijelaskan percepatan itu kayak gimana ya. Oke. Selanjutnya pada GMBB gerak melingkar berubah beraturan, ada GMB. Nanti kita terakhir contoh soal ya. Oke. Nah, untuk kejadian aplikasi ya, aplikasi pada gerak melingkar khusus pada roda. Nah, pada roda nanti ada konsep. Kalau kalian menemukan konsep yang pertama pada roda, nah, anggap saja ini roda ya. Di sini ya, sepusat. Kalau kalian menemukan ada roda satu pusat, titik pusatnya ya. Nah, ini roda pertama, ini roda. Kalau roda pertama berputar, roda kedua juga ikut berputar ya. Misalnya ini A, yang ini B ya. Nah, dia memiliki jari-jari, dia juga memiliki jari-jari. Ini jari-jari RB, yang ini jari-jari RA. Karena sepusat, maka kedua-duanya akan berputar berbarengan. Apa yang berputar berbarengan adalah, kalau sepusat, maka omega sama di roda-rodanya. Jadi omega A itu akan sama dengan omega B, gitu ya kuncinya. Kalau kita lebih spesifik, berarti VA per RA sama dengan VB per RB, kan gitu ya. Karena rumus dari omega itu
adalah V bagi R, karena ini A seperti ini. Ini sepusat. Ya. Sepusat apalagi? Kemudian setelah berpusat itu tali ya. Nah, dihubungkan dengan tali atau rantai. Tali kalau dengan tali atau rantai, jadi ada dua buah bola, ada dua buah roda, dihubungkan dengan, nah ini misalnya ini rantainya nih, sini kita garis, ini rantainya, ya. Nah, kalau contoh sepusat itu ini jari-jari ya, yang ini adalah rodanya, roda yang karetnya. Jadi kalau jari-jari muter ya roda karet juga ikut muter kan, namanya sepusat. Nah, kalau yang ini dia memiliki kecepatan ini B, yang ini A misalnya. Ternyata setelah diteliti terjadi perbedaan kecepatan sudutnya di sini. Tetapi yang sama adalah VB itu sama dengan VA. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau dia ada tali atau rantai dihubungkan seperti ini, yang samanya itu adalah kecepatannya, kecepatan linearnya. Kalau kita lebih sederhana adalah omega B RB sama dengan omega A R A, ya, itu harus sama. Itu dihubungkan dengan tali atau rantai. Selanjutnya apalagi? Oh, ada satu lagi terakhir. Terakhir itu adalah bersinggungan. Bagaimana kalau rodanya bersinggungan? Nah, bagaimana bolanya bersinggungan, nyinggung gitu ya. Ini belum singgung. Misalnya gini lah. Kurang bagus. Gini. Nah, bagaimana kalau bersinggungan? Nah, kalau bersinggungan kan itu, yang ini muter ke situ, yang ini bisa ke sini. Kalau yang rantai. Kalau yang bersinggungan gimana? Nah, kalau bersinggungan seperti ini, ya. Nah, setelah diteliti untuk yang contoh 3 bersinggungan, ya, ternyata sama dengan sepusat. Ini A, ini B. Omega A itu sama dengan omega B. Ini omega B. Ini Jadi omega A itu sama dengan omega B kalau bersinggungan. Jadi kamu bayangkan sebagai sepusat. Maaf, Bapak ralat ya. Oke, Bapak ralat. Konsepnya, ternyata konsepnya itu sama dengan tali atau rantai, nah gitu maksudnya ya. VA sama dengan VB, jadi tali atau rantai. Jadi omega A RA sama dengan omega B kali RB. Jadi kalau kalian menemukan contoh kayak gini, nanti ketahuan ya. Jadi ada 3 kejadian atau aplikasi pada gerak melingkar, khususnya pada roda ya. Sepusat, tali rantai, atau bersinggungan. Contoh bersinggungan biasanya pada mesin-mesin ya, mesin-mesin bersinggungan. Jam ya, zaman dulu yang bukan digital itu biasanya menggunakan roda-roda yang bersinggungan. Oke, sampai sini dulu untuk materinya. Nah, untuk contoh soalnya ya, untuk contoh soal kita akan coba mencari contoh. Silakan di pause, kemudian nanti dipelajarin ya. Oke, nah untuk contoh soalnya
Bapak akan cari di sini nih. Contoh soal. Nah, yang ini nih. Itu ya. Nah, oke nih. Nyatakan dalam 1 radian. Gampang ya. Kalian disuruh untuk merubah dia ke bentuk radian. Gimana tadi caranya? Kita tulis lagi 90 derajat dikali per, nah, di bawahnya sudut, di sininya V radian. Hubungannya derajat dengan sudut yaitu 360 dan 2 V radian ya. Di hubungannya itu adalah 1 putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 V radian. Kemudian kita coret derajatnya, sudutnya juga kita coret, nolnya kita coret ya. Kemudian sederhanakan menjadi 9 dikali 2 V radian dibagi dengan 36. 9 kali 2 18 ya, per 36 V radian. Oke. 9 kali 2 adalah 18 V radian per 36. 18 bagi 36 adalah setengah V radian ya, atau 0,5 V radian. Itu jawabannya. Jadi 90 derajat itu adalah 0. 270 derajat itu berapa V radian? Tadi kita perasaan udah menjawab bahwa 270 derajat itu adalah sama dengan 1,5 V radian kan gitu ya. Nah, kalau kalian ingin memahami, lihat saja. Oke. Silakan ditulis ya. Nah, kita coba lihat jawabannya. Kita coba jawabannya nih ya. V radian ya. V radian. Nah, kalau 270 adalah 3 pi per 2 radian atau 1,5 tadi kita udah jawab ya. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, contoh selanjutnya, nah ini ada 120 rpm, 60 rpm, rotation per menit. Ya, nah, jangan lihat jawabannya, lihat ke sini ke jawaban yang Bapak tuliskan. Jadi kalau misalnya 120 rpm, udah ada lah. Kita bahas yang ini aja nih biar lebih gampang kalian memahaminya. Oke. Sini. Nah, kalau ada tulisan 120 rpm, 120, R itu rotation. Rotation itu putaran per menit. Jadi 1 putaran per menit ya. Jadi kalian rubah seperti ini. Kalau yang diinginkan adalah dalam bentuk radian, nah, nanti tinggal 1 putaran itu sama dengan 2 V radian dibagi dengan 1 menit itu dengan 60 detik ya, 60 detik. Berarti 120 ya, 120 dikali 2 atau 120 dibagi 60 ya, 120 bagi 60 hasilnya 2 kan, 2 kali 2 4. Jadi satunya adalah 4 V radian. 60 rpm. Nah, seperti tadi ya. 2 V radian per sekon. Oke. Selanjutnya contoh adalah nih. Perhatikan. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut. Nah, ada nih. Ini Bapak buletin kecepatan sudut ya, kecepatan sudut itu adalah diketahui, jadi kalian diketahui kecepatan sudutnya adalah 50 pi radian per sekon. Tentukan frekuensinya.
Yang ditanyakan adalah F. Bagaimana hubungan omega dengan F? Omega sama dengan 2pi dikali F. Ya. Omeganya berapa? 50V. Nah, radian per sekondnya nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa. 2V kali F. Yang kita cari apa? F. Ada yang sama nggak antara sebelah kiri dan sebelah kanan? Di kiri ada pi, kita coret. Di kanan juga ada pi. Jadi 50 sama dengan 2 kali F. Yang kita cari adalah F. Maka si 2 itu suruh pindah. Kamu pindah ke sini. Karena perkalian maka pindah jadi bagi. 50 dibagi 2 sama dengan F. Berarti F sama dengan 50 bagi 2 adalah 25 besi. Ya, seperti itu. Kalau nanti ditanya berapa periodenya, T sama dengan 1 per F aja, kan ada hubungannya. Hubungan antara periode dan frekuensi adalah T sama dengan 1 per F. 1 dibagi 2, 5. 0,04 sekon. Oke ya. Jadi 0,04 sekon. Oke. Nah, contoh lagi di sini. Kecepatan sudut sebuah benda bergerak melingkar adalah 12 radian. Kecepatan sudut, nah diketahui lagi. Kecepatan sudutnya adalah 12 radian per sekon. Jari-jarinya R-nya adalah 2 meter. Maka besar kecepatan bendanya, yang ditanyakan apa? Kecepatan. Kalau ini kecepatan sudut, ini kecepatan, berarti yang ditanya ada kecepatan linier. Bagaimana hubungannya? Kecepatan linier V sama dengan omega kali R, kan rumusnya ini. Rumusnya ini. Jadi yang Bapak kotakin itu adalah rumus-rumus yang tadi udah Bapak jabarkan. Omeganya berapa? 12. R-nya berapa? 2. Berarti 24 meter per sekon. Ya, bisa dipahami. Silakan di pause, kemudian kalian coba catat. Kita lanjut lagi ke bawah nomor 5 dan nomor 6 ya. Oke, nomor 5. Sebuah benda bermasa diketahui M 1 kg. Berputar dengan kecepatan sudut omega 120 rpm. Rubah dulu 120 ya dikali 2V radian per 60 detik ya. Berarti 120 bagi 60 hasilnya 2 kali, berarti 4V radian per sekon ya. Jadi 4V kecepatan sudutnya. Jari-jarinya 2 meter. Percepatan sentripetal yang ditanyakan adalah ASP, percepatan sentripetal. Bapak belum jelaskan ya, percepatan sentripetal itu adalah percepatan di mana setiap titik-titik benda yang berputar itu seolah-olah ketarik ke dalam ya. Nah, ini. Yang menarik seolah-olah ke dalam itu adalah percepatan sentripetal ya, percepatan sentripetal. Dan percepatan ini yang menyebabkan kalau misalnya di sini ada bumi, nah bulan itu dia mengalami percepatan sentripetal sehingga walaupun tidak ada tali gitu mengikat ke bumi, jadi bulan itu terus saja memutari bumi atau bumi memutari matahari karena ada terjadi sentripetal. Bagaimana rumusnya? ASP sama dengan V kuadrat dibagi dengan R, atau ASP itu sama dengan omega V-nya itu apa? V-nya itu kan omega kali R, berarti kalau V berarti omega kali R pangkat 2 dibagi dengan R, jadi ASP itu sama dengan, nah ini kalau Bapak kotakin berarti penting ya, yaitu omega kuadrat
dikali R. Jadi ini rumusnya ya, ini rumusnya. Jadi gimana tuh nomor 5? Nomor 5 ini gimana jawabannya? Tinggal masukkan. Karena di sini ada omega dan ada R, maka kita gunakan rumus yang ini ya. Di ASP sama dengan omeganya 4V ya, dikuadratkan dikali dengan R, R-nya 2. Berarti 16V kuadrat kali 2, berarti 32V kuadrat radian per sekon kuadrat. Tuh ya, sama ya. Nah, itu jawabannya ya. Jawabannya. Kalian bisa gunakan rumus ini, tapi harus dirubah dulu omega n. Silakan kalian gunakan. Oke. Silakan di pause. Oh, jadi gimana tadi? Masa berlaku enggak ya di sini? Tidak berlaku. Nah, untuk nomor 6 juga sama ya. Tapi untuk nomor 6 yang diketahui adalah R 2 meter dan V-nya justru yang ini 3 meter per sekon. Masukkan saja ASP sama dengan V kuadrat per R. Kita gunakan rumus yang ini karena yang diketahui adalah kecepatan linearnya. Berarti 3 pangkat 2 dibagi dengan 2, 9 ya, dibagi 2 adalah 4,5 meter. Salah. Bukan radian tadi. Bukan yang ini yang dirubah, tapi yang ini ya. Maaf, tadi salah. Meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, seperti itu ya. Kita coba cek jawabannya. Nah, itu ya 4,5 meter per sekon. Yang ditanya adalah gaya sentripetal. Ada lagi gaya sentripetal ya. Tadi percepatan sentripetal, gaya sentripetalnya. Oke. Pause dulu ya. Nah, untuk yang ditanya adalah ASP-nya. ASP ya, percepatan sentripetalnya adalah 4,5 meter per sekon. Nah, sekarang sekalianlah, karena yang ditanyanya gaya sentripetal, rumus gaya sentripetal itu adalah massa dikali dengan gaya sentripetalnya, atau massa dikali dengan V kuadrat per R. Ini rumusnya. AS itu kan V kuadrat per R. Tinggal masukkan. Tadi massanya 1 kilo, kecepatannya itu adalah 3 pangkat 2, R-nya itu adalah 2. Berarti 1 dikali 3 pangkat 9 bagi 2, 1 dikali 4,5. Berarti hasilnya adalah 4,5 Newton ya. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Silahkan di pause, kemudian kalian coba catat. Nah, selanjutnya hubungan roda-roda. Tadi ya, hubungan roda-roda. Kalau ini kan tali. Kalau tali kan hubungannya adalah ini A ya. Yang ini A, yang ini B ya. Rumusnya adalah VA sama dengan VB. Jika roda-roda pertama adalah 20 cm, jari-jari roda kedua adalah 10, kecepatan sudut roda pertama adalah 50, maka tentukan kecepatan sudut roda kedua. Hubungannya apa? Omega A RA sama dengan omega B RB, kan gitu. Omega A-nya adalah 50, RA-nya adalah 20. Omega B ditanyakan, RB-nya adalah 10. 50 kali 20 berarti berapa? 5 kali 2 10, di 1000 ya. Sama dengan omega B kali 10. Ini 10 coret aja, hilangin coret. Jadi omega B-nya adalah 100 radian per sekon ya. 100 radian per sekon.
per sekon. Oke, kita perhatikan ke bawah jawabannya. Tuh ya, 100 radian per sekon. Selanjutnya nih, ini yang seporos nih. Pause kemudian catat ya kalian ya. Gampang ya, seporos. Seporos itu syaratnya adalah omega A itu harus sama dengan omega B. Kalau di sini 2 ya, omega 2 harus sama dengan omega 1. Berarti VA per VA lagi. V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Jika kecepatan roda pertama ada 20, maka kita masukkan 20 per R1-nya berapa? 20 sama dengan kebalik ya. Maaf. Oke, ulang lagi lah. Oke. Kalau sepusat berarti omega 2 sama dengan omega 1. Berarti V2 per R2 sama dengan V1 per R1. V2 adalah roda pertama 20. Oke, roda pertama adalah 20. Kan ini V1 berarti 20. Kemudian pertama adalah 20 dan jari-jarinya 20. Nah, itunya V2-nya yang ditanyakan ya. Tentukan kecepatan roda kedua, jari-jarinya 10 ya. V2 per 10 sama dengan 20 bagi 20, 1 ya. V2 sama dengan 1 dikali 10. Jadi 10 pindahkan ke sini jadi perkalian V2 sama dengan 10 meter per sekon. Kita buktikan jawabannya adalah seperti ini ya, 10 meter per sekon. Oke, nah selanjutnya ada yang lebih kompleks ya. Ada yang lebih kompleks. 3 buah roda. Roda 1 dengan roda 2 di sepusat, roda 1 dengan roda 3 dihubungkan dengan tali. Jika kecepatan sudut roda pertama adalah 100 radian per, maka tentukan kecepatan sudut roda ketiga. Yang diketahui di sini ada R1, R2, R3 dan omega 1-nya adalah 100 radian per sekon. Nah, syarat roda 1 dengan roda adalah sepusat, maka omega 1 sama dengan omega 2. Ya. Berarti berapa omega 2? Ya sama, yaitu 100 radian per sekon. Nah, dari sini kecepatan roda 1 dengan roda 2 itu adalah VA. V1 itu sama dengan V3 ya. V1-nya ya. Maka omega 1 R1 sama dengan omega 2 omega 3 kali R3. Kita udah dapat omega 1-nya tadi. Ya. Atau misalnya mau ngerjain juga nggak apa-apa. Kita coba ya, yang ini dulu nih. Karena yang udah tahu itu omega 1 kali R1. Omega 1 itu tadi berapa? 100 ya. R1-nya berapa? 10. Omega 3 yang ditanya berapa kecepatan sudut? R3-nya berapa? R3-nya 5. 1000 dibagi 100 dikali 10 ya 1000. Sama dengan omega 3 kali 5. Yang kita cari adalah omega 3, 5-nya pindahkan, jadi 1000 dibagi 5. 1000 dibagi 5 berarti 200 ya. Radian per sekon, 200 radian per sekon jawabannya. Benar apa salah? Oke, kita cek. Kenapa? Jadi 400. Oke, kenapa jadi 400? Oh iya, salah. Kenapa Bapak ngasih R1-nya 10? Harusnya
20 ya sini ya. Berarti di sini 2000 bagi 5 hasilnya 400 readmes. Nah, oke, sampai sinilah ya. Kalian bisa mencari contoh-contoh soal. Nanti Bapak kasih linknya ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.